Ada guinea pig yang kebut-kebutan di jalan. Wah, apakah hewan lucu ini sedang menjalankan misi? Apa kabar sesama pecinta film? Apakah sudah ada yang bisa nebak film apa yang akan Ara review kali ini? Yap, The Secret Life of Pets yang kedua. Dengan sebagian pemeran yang masih sama, film ini masih mengisahkan tentang petualangan tak terduga para pets yang diawali oleh kisah Max, yang keluarganya bertambah besar sejak Katie menikah. Jika di awal Liam tampak mengerikan baginya, Liam did something I never expected. Max! kini Max malah tidak bisa lepas dari bocah lucu itu. Sayangnya, hal itu berdampak buruk karena Max tidak bisa mengatasi kekhawatirannya. Okay. I don't see him. Over. Ya ampun, ternyata Norman lagi mengemban misi memata-matai Liam. Katie pun membawanya jalan-jalan. Dan, wah, ternyata mereka pergi ke klinik dokter hewan yang dipenuhi oleh pets dengan masalah perilaku. Sepulangnya dari klinik itu, Max yang mendapat merchandise jadi menemui masalah karena pergerakannya menjadi terbatas. Duke membawa kabar baik untuk Max kalau mereka akan jalan-jalan. Ia pun mencari Chloe untuk menitipkan bola kesayangannya. Meski akhirnya dia menyerah. Pilihan berikutnya jatuh pada Gidget. Pom imut ini dengan bersemangat menganggap Busy Bee sebagai anaknya dengan Max. Lagi enak-enaknya mimpi, bola itu malah mental keluar dari apartemennya. Tapi saat mau mengambil Busy Bee, Gidget dihadapkan pada gerombolan kucing yang terlalu mengerikan bagi seekor pom manis seperti dirinya. Di apartemen Snowball, pemiliknya yang lagi suka main superhero mendandani si bola bulu ini dengan kostum superhero. Dan saat Chloe lagi main ke tempatnya, ia kedatangan tamu yang katanya membutuhkan pertolongan Kapten Snowball. Seperti di film Superman, Snowball langsung ke kamar dan berganti kostum, sekalian sedikit ngehalu. Daisy menceritakan pengalamannya saat bertemu dengan seekor anak harimau malang karena pemiliknya merupakan seorang pria kejam dan jahat. Mereka pun sepakat untuk bersama-sama menolong hewan malang itu. Max sendiri ternyata jalan-jalan ke peternakan milik Uncle Shep. Duke yang menyukai hal-hal baru auto semangat saat turun dari mobil. Berbanding terbalik dengan Max yang malah dikejar-kejar oleh seekor kalkun yang untungnya langsung dihentikan oleh seekor shepherd dog di sana. Mereka pun makan malam ditemani kunang-kunang dan Max yang tegang terbujuk oleh Duke untuk bermain. Malah ada yang nyangkut. Ia pun segera minum dari mangkok yang ternyata ada pemiliknya. Rooster bingung kenapa Liam berada di dalam kandang dan Max menjelaskan bahwa itu untuk melindungi Liam. Tapi menurut Rooster, dengan melakukan kesalahan, anak-anak akan belajar dan tidak akan mengulanginya lagi. Dan Rooster meninggalkan mereka sambil menekankan kalau cara Max salah. Gidget yang panik langsung mendatangi Chloe yang ternyata lagi mabuk catnip. Tapi Gidget tidak menyerah dan tetap meminta bantuan Chloe untuk mengajarinya cara menjadi kucing. Are you finished? Sementara Snowball dan Daisy nekat mendatangi tempat sirkus Who. Dan terjadilah duet antara si pemberani Daisy dan si penakut Snowball. Who yang malang diperlakukan dengan kasar di tempat itu. Sehingga duo Super Pets kita pun langsung beraksi. Daisy berusaha mengambil kunci dan Snowball mengalihkan perhatian serigala yang lepas ini. Bukan kabur loh ya. Mereka pun berhasil menyelamatkan Who dari tempat mengerikan itu. Max dan Duke terpaksa tidur di luar karena pets tidak boleh masuk ke rumah. Lalu Max yang tidak bisa tidur akhirnya mengecek Liam.
Tapi saat mau kembali, Wait. Max malah dikejutkan oleh rubah liar dan kembali diselamatkan oleh Rooster. Max berterima kasih dan menjadikan kerucutnya sebagai alasan tidak bisa melihat rubah tadi. Sehingga, whoops, Rooster langsung melepaskan kerucut itu. Kembali ke apartemen, Chloe yang sudah sadar mendandani Gidget dan mengajarinya cara menjadi kucing. Yang pertama, tidak bermain bola. Yang kedua, mendarat dengan kaki. Yang ketiga, memakai kotak kotoran. Yang keempat, memakan sweet pea. Dan yang terakhir, mengacaukan meja. Di saat Hu dititipin ke Pops, Sergei malah melepas serigalanya untuk mencari Daisy serta membawa harimau itu kembali. Sedangkan Max lagi-lagi berdebat dengan Rooster karena menurut Rooster, Liam baik-baik saja dan Max lah yang bermasalah karena takut akan semua hal. Well, fakta yang tentunya langsung disanggah oleh Max. Ditemani Norman, Gidget nekat memasuki sarang kucing ini. Dan di sanalah Busy Bee berada. Setelah gagal menjalankan rencana A, mereka langsung menjalankan rencana B. Tak hanya berhasil mendapatkan Busy Bee kembali, Gidget bahkan menjadi ratu dari kaum kucing di sana. Melihat Rooster menggembalakan kawanan sapi, Duke tidak bisa menahan rasa kagumnya. Lalu Max yang berusaha menunjukkan skill malah membuat kekacauan. Sehingga Rooster langsung membawanya mencari domba yang hilang. Setelah berjuang menyusuri hutan, mereka akhirnya menemukan si Embe yang malah asik makan apel. Di tepi jurang dong, saudara-saudari. Berhubung pohon itu tidak akan kuat menyangga bobot Rooster, maka ia menugaskan Max untuk menyelamatkan Cotton. Setelah Rooster menyuntikkan keberaniannya, Max memulai misi penyelamatan itu. Hold on. Tepat sebelum pohon itu jatuh, Max berhasil menyelamatkan Cotton. Kejadian itu jelas mengubah cara pandang Max terhadap dunia. Oh, tepat di saat Daisy memamerkan pengalamannya mengalahkan serigala, lah yang diomongin malah nongol. Panjang umur nih si serigala. Tapi si cerdik Daisy kembali berhasil melarikan diri. Pops juga mengembalikan Hu kepada Snowball karena Hu merusak apartemennya. Snowball yang kehabisan opsi malah nyimpen Hu di rumah Max. Dan saat keluar, ia bertemu dengan Gidget si ratu kucing yang mencurigainya. Malam itu, Max mencari Rooster. Dengan jujur, ia mengaku bahwa ia merasa jauh lebih baik. There you go. Setelah menerima kenang-kenangan dari Rooster, mereka pun meninggalkan peternakan itu. Oh, ternyata Rooster juga sedih karena Max pergi. Manis banget sih. Siapa itu ngumpet di lemari? Ups, ketahuan deh sama Max. Dan saat Max bertanya perihal harimau itu, para serigala sudah sampai di sana. Max memberanikan diri menghadapi serigala itu, tapi sayang dia kalah jumlah. Jika Max tadi ditendang Sergei, sekarang giliran Kapten Snowball yang dilempar sama Sergei Junior. Sehingga Hu langsung dibius, sedangkan Daisy malah diculik oleh Sergei. Mereka pun nekat mengejar truk itu.
Tak lupa mereka juga meminta bantuan dari ratu kucing kita. Duh, kasihan banget sih Hu. Mana Sergei jadi makin kejam. Tepat saat kereta itu melaju, Max, Snowball, dan Norman tiba di situ. Sedangkan Gadget masih berusaha nyusul bersama para followernya. Max dan Snowball terpisah karena si bola bulu malah jatuh ke salah satu gerbong. Dan Max terpaksa meninggalkannya karena dikejar oleh para serigala. Wow, ternyata Daisy ditahan di gerbong itu. Sayangnya ia tidak sendirian sehingga Kapten Snowball harus berhadapan kembali dengan musuh bebuyutannya, Sergei Junior. Pertarungan sengit pun terjadi dan berhasil dimenangkan oleh Snowball. Sama seperti Max yang berhasil menumbangkan satu persatu serigala itu. Max yang terpental dari kereta karena Sergei Junior dengan berani melompat ke atas kereta. Dan Sergei pun merasakan amukan para pet. Mobil si nenek gaul juga berhasil mencium Sergei dengan penuh kasih sayang. 2 kali lagi. Hari sudah pagi saat mereka kembali ke New York. Para pet membantu Hu mencari rumah baru dan ternyata neneklah jawabannya. Semua menemui akhir yang membahagiakan, terlebih Max yang kini sudah bisa mengatasi overthinkingnya. Buat kalian yang suka overthinking, yuk belajar dari Max karena overthinking tuh nggak sehat loh. Cukup ingat satu hal ini, bahwa hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi teman-teman sesama pecinta film, jangan lupa untuk mendukung para pembuat film dengan menonton full movie-nya di platform kesayangan kalian ya. Dan terakhir, salam pecinta film.